Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk segala hal yang Tuhan masih berikan kepada kami, kesempatan-kesempatan untuk kami boleh terus bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Bapa, mari terobosi kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya spiritualitas kami bertumbuh dan kehidupan kami boleh terus berubah ke arah Kristus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Apa kabar? Shalom saudaraku. Saya percaya saudara semua baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Oke, di minggu terakhir di bulan Juni ini, saya masih meneruskan tentang tema spiritualitas yang sehat. Dan pada kesempatan ini, kita mau melakukan check up. Jadi saudara siapkan kertas dan pen sebab ini sangat diperlukan. Nanti sambil mencatat khotbah, saudara di akhir khotbah saudara akan menghitung dan saudara akan tahu bagaimana kondisi spiritualitas saudara pada saat ini. Check up itu sangat penting saudara ya. Check up itu sangat penting. Sama seperti kita check up darah itu penting. Kan makanya dianjurkan maybe once a year kalau yang nggak ada penyakit tetap biarpun kita berasa sehat tetap 1 tahun sekali kita check up darah supaya kita tahu kondisi kita bagaimana. Sebab kadangkala kita tidak sadar kalau kolesterol kita sudah tinggi. Kita sudah kita tidak sadar misalnya ada asam urat yang mulai naik. Ini persis dengan kerohanian juga. Kadangkala kita tidak sadar bahwa ada sisi-sisi dalam kerohanian kita yang rapotnya mulai merah. Nanti kita bisa lihat keseluruhan dan saudara bisa perenungan sendiri di mana rapot merah kita. Dan di situ kita akan work on it. Sama kan? Kalau kita lihat, gulanya mulai tinggi. Kita harus put more attention on that. Supaya terkontrol lagi. Ini sama. Kalau kerohanian kita tahu nanti dalam detailnya, wah ini agak gak sehat nih. Oke, kita work on it. Kita practice on it. Kita latihan itu supaya spiritualitas kita menjadi sehat. Ada orang yang takut, yang gak mau ngecek. Aku gak mau ngecek ke dokter Aku gak mau cek darah Nanti hasilnya jelek jadi parno loh. Justru kita harus cek supaya kita tahu di mana yang kita butuh perbaikan. Tidak tahu bukan berarti tidak ada masalah. Lebih baik kita tahu masalah di mana dan kita memperbaikinya. Daripada kita tidak tahu bahwa kita ada masalah. Ini lebih repot saudaraku ya. Itulah sebabnya mari kita mau melatih diri kita mau melakukan check up. Supaya kita mengetahui posisi, kondisi kesehatan rohani kita. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 kita mau buka lagi. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani itu terbatas. Tetapi ibadah, latihan being godly, ibadah di sini bukan sekedar kebaktian, tapi latihan hidup seperti Tuhan Yesus, itu latihan rohani, berguna dalam segala hal. Nah, dengan check up yang akan kita lakukan, kita sebenarnya jadi tahu latihan apa, porsi apa yang harus kita tambah. Ingat, pertumbuhan harus dalam segala hal. Kita tidak bisa kita klaim kita bertumbuh di sisi yang satu, tapi kita acuh terhadap sisi yang lain. Kita tidak bisa klaim, aku bertumbuh rohani loh karena aku rajin pelayanan, tapi di satu sisi attitude kita di tempat kerja semakin tidak jadi berkat. Tapi di satu sisi emosi kita makin tidak terkendali. Tapi di satu sisi iri hati kita semakin menjadi-jadi. Itu tidak sehat. Itulah sebabnya kita melalui check up ini kita tahu mana yang harus dikembangkan. Sama saja seperti orang latihan otot juga. Ya kalau lagi mau membesarkan
Otot kaki ya dia harus banyak main kaki. Kalau otot tangan ya dia harus banyak main tangan. That's why we need the check up. Oke. Saya akan bagikan 10. Ya mungkin poinnya agak banyak tapi saya akan selesaikan tepat waktu saudaraku ya. Tools sederhana untuk mengukur kesehatan rohani kita. Ada banyak tools, ini salah satu saja yang saya bagikan. Saya harap ini udah bisa mencakup, nanti mungkin di kesempatan lain bisa ada tools-tools yang lain yang saya bagikan. Katakan dalam 10 ini ada skala 0 sampai 5. 0 untuk tidak pernah, ya. 1 mungkin sangat jarang. 2 jarang. 3 biasa saja. 4 lumayan atau agak sering, 5 hampir selalu. Saya tidak katakan selalu karena saya tahu tidak akan ada yang selalu, tapi ini hampir selalu. Lumayan sering. Tadi kalau 4 ya sering, ya sering atau lumayan, sorry. Kalau yang kelima hampir selalu, ya lebih sering. Kita buka Alkitab kita Roma 12 mulai dari ayat yang ke-9. Kita akan pelan-pelan. Sebab tes ini saya ambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 15. Kita akan mulai pada tes yang pertama. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Stop dulu. Tes yang pertama. Apakah saya bertumbuh dalam kasih? Apakah saya bertumbuh dalam kasih? Kasih di sini adalah kemampuan kita untuk mengasihi orang yang tidak menyenangkan sekalipun. Atau kemampuan kita untuk mengasihi orang tanpa motif, tanpa syarat, tanpa mengharapkan timbal balik. Nah, ini saudara yang harus jawab sendiri. Ada banyak orang mengasihi orang karena dia mengharapkan timbal balik di belakangnya. Ada udang di balik bakwan. Tetapi apakah saya bertumbuh dalam kasih? Bagaimana sih kita kalau ketemu orang yang tidak menyenangkan? Bukan saya bilang harus menjilat-jilat. Tapi bisa nggak kita juga punya kasih terhadap dia? Kita nggak benci sama dia. Ya. Nah, makanya dikatakan kasih itu jangan pura-pura. Atau kita bisa lihat diri kita sendiri. Aku kalau berbuat kasih ini atau aku kalau baik sama orang sebenarnya sih cuma pencitraan. Cuma mau pura-pura doang. Apakah kita seperti itu? Nah ini ada skala 0 sampai 5. Saudara isi sendiri. Harus jujur. Saudara nggak usah kasih tahu saya juga hasilnya. Sebab ini jadi koreksi untuk saudara sendiri. 0 sampai 5. 0 untuk saya, jadi kalau dalam hal ini, jadi 0 itu yang ke arah negatif ya. Jadi kalau pertanyaan pertama ini, jadi kalau 0, ya saya memang selalu begitu. Kalau orang nggak menyenangkan, ya ngapain gua kasihi. Nah ini 0. Saya nggak mau urusan sama orang yang kayak gitu. Pergi aja jauh-jauh dari hidup saya. Ya, atau 1, hampir selalu begitu sama orang yang kayak gitu. 2, 3 ya biasa aja. 4 saudara tetap ya agak sering lumayan mengasihi ya biarpun dia udah menyebalkan. Tapi saya tetap mau belajar mengasihi dia. Nah itu saudara yang jawab. Yang kedua ayat 9b. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini penting. Tes yang kedua adalah, apakah saya semakin membenci dosa dan perbuatan jahat? Apakah saya semakin menyadari dan membenci dosa-dosa pribadi yang saya buat? Saudaraku, orang yang paling bahaya adalah kalau dia sudah bikin salah, dia biasa aja. Dia cuek aja, santai aja. Tapi kalau orang yang rohaninya sehat, ketika dia bikin salah, dia ada ratapan dalam dirinya. Saya tahu kita memang belum sempurna, kita semua masih berproses. Tapi orang yang rohaninya bertumbuh, ketika dia berbuat sebuah kesalahan, ketika dia berbuat sebuah dosa, dia meratap dalam dirinya.
Saya ini temperamental, saudara. Saya emosional. Saya harus akui itu. Dan saya berubah banyak. Tapi sesekali masih bisa jatuh juga. Dan ketika jatuh, saya meratap terhadap diri saya sendiri. Ketika saya masih bisa meratap, itu masih bagus. Berarti alarmnya belum mati. Ya, ini kan again, defect of sin tiap orang itu beda loh. Beda. Kalau saya terbuka. Saya temperamen dasar saya itu emosional. Tapi ketika saya jatuh tuh saya meratap. Walaupun saya sendiri, saya tuh diam, Tuhan, kenapa aku begini Tuhan? Aku mau berubah Tuhan, aku mau berubah. Tapi ada orang biasa aja. As if nothing happened. Hati-hati, itu ciri-ciri rohani yang sedang padam. Rohani yang lagi sakit, yang lagi gak sehat. Nah, saudara yang bisa jawab sendiri, ingat ya, mungkin ada dalam hal lain. Ya. Mungkin saudara pernah berhutang sama orang. Terus sekarang saudara bilang, Tuhan aku bertobat. Tapi saudara gak ada hasrat untuk bayar hutang itu. Hati-hati, itu ciri rohani yang sakit juga. Tidak meratap dan gak punya keinginan untuk memperbaiki diri. Itu bisa menjadi sebuah tanda kerohanian yang sedang padam. Tes yang ketiga, ayat 10 sekarang. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bisakah saudara tetap komitmen pada suatu hubungan atau tugas ketika keadaan menjadi sulit atau ketika keadaan menjadi keras? Bisa nggak kita tetap pada sebuah komitmen hubungan even though it is very tough? Bisakah saudara pada komitmen pelayanan sekalipun it is tough? Ada banyak suami istri bercerai karena dia sudah tidak sanggup lagi komitmen pada janji nikahnya awal ketika kondisi menjadi sulit. Ketika kondisi menjadi keras, ketika kondisi tidak sesuai apa yang dia inginkan. Mungkin dia berkata, aduh kita ini bulan madunya sudah habis. Sekarang sisa bulan-bulanannya. Mampukah kita bertahan? Saudara tulis skalanya ya. Banyak orang bercerai karena mereka tidak bertumbuh dalam saling mengasihi. Kita harus bertumbuh dalam hal yang satu ini. Saling mengasihi, saling mendahului, memberi hormat. Wah, hebat loh ini. Hebat loh ini. Ada orang tuh yang sombong saudara ya. Dia nggak mau nyapa duluan, nggak mau memberi hormat duluan kalau orang tidak memberi hormat sama dia. Nah, kita yang tanya sama diri kita sendiri. Ini merupakan check up yang cukup baik saudara ya. Jadi kita tahu nanti kita harus jujur dalam isi ini. Nanti di mana kurang kita bisa work on it. Oke. Yang keempat, check up yang keempat. Ayat ke-11 sekarang. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Stop dulu. Check up yang keempat. Apakah saya antusias tentang Tuhan dan pelayanan pekerjaannya? Apakah saya antusias tentang Tuhan dan pelayanan pekerjaannya? Saya mengerti saudara, kadangkala memang ada hal yang menyakitkan dalam pelayanan. Tapi saudara masih antusias kan? Maka saya selalu katakan gini, jangan kepahitan dengan gereja. Saya mengerti ada banyak orang pikir, aduh saya pahit banget pastor yang namanya gereja mah. Aduh luarnya doang bagus, dalamnya busuk.
Ya, seringkali. Itu kan bukan bahasa yang kita tidak lazim dengar. Tapi jangan lupa, gereja itu adalah mempelai Kristus. Kalau saudara ditanam Tuhan, saudara dipanggil Tuhan di sebuah komunitas, itu PR-mu untuk membangun di mana komunitas saudara ditanam. Tidak ada yang sempurna, saudara. Ya kecuali kalau saudara tidak ditanam di sana, saudara pasti give up. Tapi kalau saudara tahu Tuhan tanam saudara di sana, never give up. Jangan nyerah. Nah ini kan urusan pribadi, tapi intinya adalah jangan kepahitan sama gereja. Gereja itu mempelai Kristus bagaimanapun. Ini bukan gedungnya, ini kumpulan komunitas orang percaya. Apakah karena banyak kekecewaan melalui banyak hal, saya dengar ini, dengar kanan, dengar kiri, apakah saya jadi tidak antusias lagi? Atau ada yang tidak kepahitan, banyak juga yang tidak kepahitan. Tapi ya pelayanan jadi rutinitas saja. Rohnya tuh tidak menyala-nyala lagi. Ini juga masalah, saudara. Rohnya tidak menyala-nyala lagi. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita ya. Apakah kita masih antusias? Tadi kan saya tanya, apakah kita antusias tentang Tuhan? Saudara masih antusias kan belajar Alkitab? Atau jangan-jangan sudah nggak baca Alkitab? Atau baca Alkitab cuma sambil lalu aja? Masih antusias nggak belajar Alkitab? Masih antusias nggak pelayanan? Saudara antusiaslah di pelayanan apapun yang saudara ambil bagian. Sekalipun saudara aseringlah dengan antusias. Saudara nyanyilah dengan antusias. Bahkan pelayanan saudara, kan pelayanan itu belum tentu yang tampil. Pelayanan saudara mungkin sederhana. Aku mau bawa jiwa ke Tuhan. Aku mau ajak teman-temanku dengar firman. Lakukan itu dengan antusias. Masih antusias enggak? Kalau tidak antusias, rohani kita sedang sakit. Dalam check up ini kita bisa melihat saudara ya. Apakah saya loyo Senin sampai Sabtu? Wah ini PSBB gini banyak kesempatan untuk dengar firman. Ya, malam bisa ada IG live, saudara bisa mengikuti juga. Ya, Kamis ada live sale tayang di YouTube, Rabu malam saya pasti ada IG live. Setiap jam 8 malam kita punya banyak sarana. Tapi coba kita ingat-ingat kalau dalam keadaan normal, apakah saya Senin sampai Sabtu loyo, Minggu baru dicas lagi. Kekristenan itu tidak boleh kayak baterai handphone loh saudara. Apalagi dicasnya tunggu ke gereja. Saudara harus mencas dirimu sendiri. Harus antusias. Antusias berdoa. Antusias pelayanan. Antusias belajar Alkitab. Apakah doa itu cuma jadi rutinitas doang? Apalagi cuma doa makan. Waduh. Makanya di sini janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Orang rajin atau malas itu keputusan. Saudara yang harus memutuskan. Aku tetap mau antusias belajar Alkitab. Aku tetap mau antusias pelayanan. Aku mau antusias berdoa. Apakah saudara masih rindu melihat orang-orang diselamatkan? Apakah saudara rindu berkomunitas? Atau berkomunitas untuk saudara itu sebagai suatu beban? Itu check up. Yang bisa memberikan indikasi apakah kerohanian kita sehat atau sakit, saudaraku. Ya. Ayat 11, tadi kan belum selesai kan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pertanyaan check up kelima. Apakah saya menggunakan seluruh potensi saya, seluruh gift saya, seluruh kemampuan saya untuk melayani Tuhan, seluruh kelebihan saya untuk melayani Tuhan? Atau saya hanya gunakan itu untuk hobi saya,
Untuk cari nafkah saya gunakan semua kelebihan saya. Tapi untuk melayani Tuhan, enggak deh, enggak usah. Saya selalu suka dengan slogannya, live full, die empty. Kalau saudara mau live to the fullest, hidup dalam kepenuhan, saudara harus menggunakan seluruh potensi yang ada pada diri saudara untuk melayani Tuhan. Jangan untuk hobi kita rela mengeluarkan apapun, kita rela untuk melakukan apapun untuk hobi. Untuk relax, untuk enjoy. Tapi untuk pelayanan gimana? Orang yang mengasihi Tuhan pasti juga mengasihi pekerjaannya. Orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi pekerjaannya. Itulah sebabnya kita perlu meminta hikmat Roh Kudus. Saya bukan sedang minta uang saudara, bukan. Tetapi saya harus mengajar. Orang yang mengasihi Tuhan pasti benci dosa. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti mengasihi pekerjaan Tuhan. Saya tahu mungkin ada orang yang hidupnya betul-betul pas-pasan. It's okay. You punya tanggung jawab untuk keluarga, untuk anak-anak. Tapi kalau saudara punya kekuatan lebih, saudara harus mendukung misi, harus mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, jadi pertanyaannya apakah saya menggunakan seluruh potensi saya, kelebihan saya untuk melayani Tuhan? Ini bukan uang saja, tenaga, pikiran, ide. Untuk pekerjaan kita bisa putar otak. Gimana ya supaya dapat untung lebih banyak? Itu bagus. Bukan salah. Tapi untuk pekerjaan Tuhan gimana? Seperti yang saya pernah cerita mungkin. Dulu saya mau masuk sekolah Alkitab, saya ditentang. Nanti aja tunggu umur 60. Buset, itu udah bau tanah. Justru di otak paling fresh. Saya harus berikan untuk Tuhan. Nah, ya. Jadi itu, tes yang kelima tadi, apakah saya menggunakan seluruh potensi saya, kelebihan saya untuk melayani Tuhan. Mungkin bukan uang, mungkin tenaga, mungkin pikiran, mungkin kreativitas, apapun itu. Tes yang keenam, ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tes yang keenam, apakah saya memiliki kehidupan doa yang konsisten? Coba jujur tanya sama diri saudara sendiri, saudara masih percaya gak sih sama kuasa doa? Atau saudara udah gak percaya bahwa doa itu punya kuasa? Tanya sama diri saudara sendiri jujur, apakah saya doa cuma sebuah rutinitas atau kebiasaan? Atau saya punya rasa ketergantungan? Makanya ada kalimat gini, doa adalah nafas kehidupan. Artinya apa? Tanpa doa saya nggak bisa hidup. Saya tergantung sama doa. Saya harus berdoa karena memang tanpa doa saya nggak bisa hidup. Nah, apakah itu ada dalam diri kita? Atau doa hanya rutinitas? Ya. Lalu dalam talian tes yang keenam ini, apakah saya sudah tidak berdoa untuk orang lain? Dalam doa-doa kita berdoa enggak untuk orang lain? Atau doa kita hanya untuk diri sendiri? Nah, itu saudara yang jawab. Tes yang ketujuh. Tes yang ketujuh sekarang, ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Tes yang ketujuh. Apakah saya sudah bermurah hati dengan berkat yang Allah sudah berikan dalam hidup saya? Apakah saya sudah bermurah hati atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saya? Share your resources. Bagikan itu. Tadi saya bilang slogan, live full, die empty. Saudara, saya selalu memegang slogan ini dalam hidup saya. Ketika saya hidup, saya harus hidup dalam kepenuhan. Ketika saya meninggal nanti, saya harus kosong. Sebab saya sudah impartasikan, saya sudah bagikan.
apapun itu. Untuk orang-orang di sekitar saya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk anak-anak, untuk apapun itu. Ini bukan hanya bicara uang, ingat. Seluruh potensi kita, seluruh kemampuan kita, kita udah bagikan semua. Share your resources. Sharinglah dengan orang-orang yang membutuhkan. Hospitality itu perlu dilatih. Yuk belajar berbagi, saudara. Jadi pertanyaannya tadi, apakah saya sudah bermurah hati? Tes yang ke-8 sekarang. Ayat yang ke-14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Tes yang ke-8. Bagaimana kita menghandle haters kita? Pasti ada orang yang gak suka sama kita. Itu pasti. Sebab kita tidak bisa menyenangkan semua orang. But the question is, bagaimana kita menghandle orang yang tidak menyukai kita? Bisakah ketika kita disakiti, kita dijahati, justru kita balik memberkati dan mendoakan mereka? Kan ini yang ditulis. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati, jangan mengutuk katanya. Apakah kita bisa berdoa untuk orang yang jahat sama kita? Atau seperti yang saya pernah katakan, kepada orang yang membenci kita, justru kita berdoanya suruh Tuhan yang berkelahi. Tuhan, habiskan dia Tuhan, dia kurang ajar. Dia gak tahu aku ini biji mata Allah. Dia ngusik aku, dia usik biji mata Tuhan. Iya saya tahu, tapi itu urusan Tuhan. Urusan kita mendoakan, memberkati. Gak usah ingetin Tuhan, Tuhan gak pikun. Jangan doanya bukannya memberkati orang yang membenci kita, malah doa kita, Tuhan aku biji matamu. Dia usik-usik aku Tuhan. Wah dia berani nyolok biji mata Tuhan. Emang kurang ajar dia. Jadi ngomporin Tuhan. Atau enggak suruh Tuhan yang berkelahi. Tuhan habisi dia Tuhan. Patahkan kakinya. Waduh. Jangan begitu saudara ya. Yuk kita belajar. Do something good. Jangan balas dendam. Tahukah saudara, dendam itu ibarat kita menyimpan bau busuk dalam hidup kita. Orang jahatin kita nih. Perbuatan jahat itu kan sampah saudara. Orang bikin sampah. Terus sampahnya yang kita simpan dalam hidup kita. Itulah gambaran orang yang gak mau mengampuni. Itulah gambaran orang yang punya dendam. Kadang-kadang kita dilukai, kadang-kadang kita disakiti. Saya pernah dijahati orang, saudara. Jahati habis-habisan. Sampai saya merenung, Tuhan ajar saya satu hal ini. Kalau kamu dendam, kamu simpen sampah itu dalam dirimu. Kalau kamu dendam, kamu simpen bau busuk itu dalam dirimu. Justru yang Alkitab katakan sebaliknya di ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang, kata Alkitab. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apakah kita sudah berusaha hidup berdamai dengan semua orang? Sedapat-dapatnya, kata Alkitab. Ini menjadi tes kita yang ke-8. Bagaimana kita menghandle orang-orang yang benci dengan kita. Tes yang ke-9. Ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Yang ke-9 tesnya. Dapatkah kita bersukacita pada keberhasilan atau kesuksesan orang lain? Saudara, kalau kita lihat orang lain diberkati lebih dulu padahal kita belum. Bisa gak kita ikut senang? Bisa gak kita tidak menjadi iri? Atau jangan-jangan saudara merindukan sesuatu. Saudara mengimpikan sesuatu. Malah dia yang dapat duluan. Bisakah kita bersukacita sama orang yang bersukacita? Manusia duniawi biasanya tidak senang melihat kesuksesan orang lain. Manusia duniawi biasanya tidak senang kalau lihat orang lain maju. Senang sih
Pastor, kalau ngeliat orang lain maju, tapi jangan lebih maju dari aku dong. Kalau yang parah udah sendiri maju, ngeliat orang lain maju dikit aja dia, ngapain sih ikut-ikutan maju, wah ini lebih parah lagi. Ada yang lebih mild, lebih lembut. Seneng sih lihat orang lain bersuka cita maju, tapi jangan lebih maju dari gua ya. Saya harus selalu di depan, kamu di belakang aja. Oh enggak, kalau Alkitab, kalau kekristenan, kalau kebenaran lain. Saudara maju, tapi dia lebih maju. Nah, saudara bisa seneng nggak? Atau jangan-jangan saudara belum maju, dia yang udah maju duluan. How you react? Bagaimana reaksi saudara atas kesuksesan dan keberhasilan orang lain? Apakah kita justru jadi jealous atau kita bisa ikut bersuka cita? Nah, kalau saudara dalam keadaan kondisi prima, fit, maka Alkitab bilang bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita. Saudara tetap bisa bersuka cita. Sekalipun saudara sendiri sedang dalam keadaan tidak bersuka cita. Tes ke-10 yang terakhir, menangislah dengan orang yang menangis. Masih di ayat yang ke-15. Apakah kita bertumbuh dalam belas kasihan pada orang-orang yang menderita dan tersakiti? Apakah kita bertumbuh dalam belas kasihan pada orang-orang yang menderita dan tersakiti? Tahukah saudara, orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah hati di sekitar saudara, Tuhan tidak tempatkan kebetulan. Pilihan kita cuma dua. Kita walk by, bodo amat, atau kita memutuskan, I want to comfort them. I want to comfort them. Saya mau membawa keteduhan. Saya mau menyamankan mereka. Mungkin saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Tapi at least saya harus bisa membawa comfort, kenyamanan, keteduhan. Bukan orang lagi susah ketemu kita, makin jadi susah hati. Hati-hati yang suka jadi kompor meleduk. Tahu kompor meleduk ya, tukang manas-manasin. Ya, kadang-kala kita tanpa sadar kita senang jadi tukang manas-manasin, saudara. Ya. Tapi kita harus bertobat. Kita mau punya rohani yang sehat. Jangan jadi kompor meledak ya. Justru kalau ada orang susah hati, kita bersama mereka bukan bikin kebakaran makin gede. Tapi kita harus memadamkan apinya. Give them comfort. Ya, apakah kita bisa bertumbuh dalam belas kasihan pada orang-orang yang menderita dan tersakiti? Oke, jadi itu tadi 10 tes. Ini akan ada di YouTube. Kalau saudara ada yang tertinggal nanti, saya harap saudara bisa mengulangi, mencatat satu persatu. Dan saudara hitung, tadi 0 sampai 5. Ya. Kalau skor saudara 30 berarti kata-kata 3, hati-hati, saudara sedang tidak bertumbuh. Kalau di bawah 30, merosot. Kalau di atas 30, ya tergantung. Kan kalau katakan semuanya 5, berarti 50. Tapi saya nggak tahu ada yang 50 atau enggak. Saya tidak yakin ada yang 50. Kalau saudara di bawah 40, bertumbuh tapi agak lambat. Kalau di bawah 35, bertumbuh sangat lambat. Kalau di atas 40, rohani saudara sehat. Terus bertumbuh, pertahankan itu terus. Nanti saudara bisa going into detail, one by one, di mana sih yang saudara lemah. Kita praktis itu. Kan kita udah belajar tentang spiritual practice. Karena satu-satunya yang terbaik untuk membuat sisi-sisi kehidupan kita yang belum bertumbuh jadi bertumbuh, adalah dengan praktis. Ya. Oke. Kita tutup dengan ini. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saya tutup dengan hal ini. 3 Yohanes 1 ayat 2 sampai 4. Saya akan bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku
hidup dalam kebenaran. Kata-kata baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja, itu kata baik-baik saja berasal dari bahasa Yunani. Yuodoo, yudo. Yudo, bacanya yudo, tulisannya yudo, O-nya panjang belakang. Ini berarti prosper. Jadi ketika dikatakan seperti jiwamu baik-baik saja, itu kata yang digunakan juga yudo. Tuhan mau jiwa saudara makmur. Bukan kantongnya, jiwanya. Kalau kantong saudara bisa makmur, ya itu kekuatan yang Tuhan berikan supaya saudara bisa berbagi. Tapi mau kantongnya makmur atau enggak, Tuhan mau jiwanya makmur. Untuk punya jiwa yang makmur, spiritualitas kita harus sehat. Ya. Kuncinya apa? Yang ditekankan berkali-kali di sini. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya saya harus memberitakan seluruh maksud Allah supaya saudara bisa hidup dalam kebenaran. Dalam segala lini kehidupan saudara. Bukan hanya satu area, tapi dalam seluruh lini kehidupan. Selamat check up rohani. Saya berdoa saudara bisa memfollow up ini sendiri. Jadikan perenungan dan latihlah apa yang masih kurang. Saya percaya setelah 1 bulan ini kita sudah membahas spiritualitas yang sehat. Saya rindu melihat perubahan dan kita semua sehat secara spiritual. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia berkat Tuhan atas hidup kami. Penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu memiliki spiritualitas yang sehat. Dan kami mau melakukan, bukan hanya mendengarkan masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Bapa, sekarang hamba-Mu ingin berdoa untuk anak-anak-Mu. Angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati keluar masuk-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha-Mu. Tuhan menyinari saudara semua dengan kemuliaan yang ada pada wajahnya. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai yang mulia Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, datang di awan-awan permai, menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya, yaitu yang hidup dalam kebenaran. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Shalom Lifehouse Family, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tidak habisnya saya menghaturkan ucapan syukur saya kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Bapak Ibu, kemurahan hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendukung program misi kita.
untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam berkekurangan, yang sedang dalam masalah kehidupan yang begitu besar karena COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi saya sangat bersyukur untuk setiap saudara yang telah baik berpartisipasi dalam dana, dalam tenaga, waktu, ide, atau apapun itu. Saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kekuatan untuk membantu sesama kita yang sedang dalam kesulitan. Kiranya Tuhan yang membalaskan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya.